Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat GSJA Peniel dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara dalam keadaan baik-baik saja, diberkati dan dipelihara dalam segala kebaikan serta kemurahan Tuhan. Pembacaan kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop dari pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-10 ialah kuburan yang kosong. Jelaslah bahwa dalam riwayat tentang kebangkitan, Yohanes dengan sengaja memilih hanya beberapa peristiwa pelajaran rohani yang dapat digali dari fakta kebangkitan. Ketika hari masih gelap, ayat pertama, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Nyatanya dialah yang pertama yang tiba di makam itu. Menurut Matius dan Markus, seorang malaikat memberikan pesan kepada Maria dan Salome. Peristiwa mengenai Maria Magdalena ini pasti mendahului yang lain. Ayat yang kedua, kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Dengan memakai bentuk jamak, Maria mengikut sertakan dalam pikiran perempuan-perempuan yang lain yang pergi bersama dia. Kalau tidak, maka ia mengikut sertakan mereka terhadap siapa ia berbicara. Ia yakin bahwa mereka tidak lebih mengerti daripada dia. Ayat 3 sampai yang kelima, Yohanes memberikan cara hidup kepada cerita ini apabila mencatat betapa murid yang lain itu berlari-lari mendahului Petrus, tapi tidak memasuki kubur. Akan kedua orang itu dicatat bahwa mereka melihat kain kafan terletak di tanah. Ayat yang ke-7, dari berbagai kain itu, letak dari berbagai kain itu dicatat dengan seksama. Kain peluh yang terletak agak jauh menunjukkan bahwa Yesus meninggalkan kain-kain kafan itu tanpa mengganggunya. Ayat yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain. Melihatnya dan percaya, ia menafsirkan apa yang telah dilihatnya. Ayat yang ke-9, sebab selama itu suatu pengetahuan yang khas atas bagian yang khas dari kitab suci, Mazmur 16 ayat yang ke-10, telah tersurat berakar dalam laporan-laporan kitab Injil bahwa pengertian tidak datang bahkan kepada murid-murid hingga sesudah kebangkitan, dan ini pun terjadi secara berangsur-angsur. Ayat ke-11 sampai yang ke-18. Penyingkapan kepada Maria. Iman telah datang kepada murid yang lain itu, tapi belum lagi kepada Maria. Ayat yang ke-11, Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis setelah menganggap kubur yang kosong itu sebagai bukti dari pencurian tubuh. Lihat ayat yang ketiga, 13. 12 dan 13. Pekerjaan malaikat-malaikat di sini ialah untuk menantang Maria mengenai hal dia menangis itu. Mereka tidak mengutarakan kata-kata penghiburan atau pemberian semangat.
14 dan 15. Dalam pikiran Maria, hanya seorang saja yang mungkin telah memindahkan tubuh Yesus itu, yaitu penunggu taman. Ketika Yesus mengajukan pertanyaan sama seperti malaikat-malaikat itu. Maria mengungkapkan ketakutannya yang paling buruk dengan tiba-tiba karena berpikir bahwa yang disapanya adalah penunggu taman itu. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Pada waktu itu Maria melihat ke sekeliling, tapi suara Yesus segera dikenalnya. Memanggilnya, berputar lagi kepadanya, "Rabuni," artinya guru. Dalam kejadian ini terdapat tekanan pada hubungan pribadi. Bandingkan dengan kata Tuhanku di dalam ayat yang ke-13. Ayat yang ke-17. "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Tidak ada pertentangan antara perkataan dengan undangan kepada Thomas untuk menyentuh dia. Maria nyatanya ingin merangkul Yesus dan ini tidak disetujuinya. Maria disuruh memberitahukan kepada saudara-saudara lain bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Apakah ini berarti bahwa Yohanes menempatkan penyingkapan-penyingkapan yang lain? Lihat ayat yang ke-19. Setelah kenaikan, mengandalkan adanya kemunduran. Perbedaan dari Bapakku dan Bapamu membedakan Yesus dari orang lain yang adalah anak Allah. Ayat yang ke-18. Perlu dicatat bahwa pemberitahuan Maria adalah mengenai pertemuannya dengan Tuhan, tidak terutama mengenai kenaikan. Ayat 19 sampai 31. Penyingkapan kepada para murid. Ayat ke-19. Sebelum akhir dari hari itu, Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang berkumpul masih dalam genggaman ketakutan. "Damai sejahtera bagi kamu," kata Yesus. Walaupun ini merupakan ucapan yang biasa, ucapan ini merupakan pemberian damai dari Tuhan sendiri. Ayat yang ke-20, tidak dapat disangkal siapa dia, karena dia menunjukkan tanda-tanda penyaliban, bahkan tubuh yang bangkit itu membawa bukti-bukti itu. Ayat 21, ulangan akan pemberian damai memberikan tekanan yang khusus. Ayat yang ke-22, terimalah Roh Kudus. Dihembuskannya roh itu ke atas mereka adalah dapat dipahami karena berarti baik nafas maupun roh. Ini agaknya mendahului Pentakosta, walaupun suatu jaminan tertentu tentang penyampaian pemberian itu jelas diberikan di sini. Ayat 23. Maksudnya dinyatakan di sini, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya akan diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosanya tetap, maka akan tetap. Ucapan ini dialamatkan kepada para murid sebagai suatu kelompok, sekalipun bukanlah dalam kekuasaan manusia untuk mengampuni dosa.
manusia dapat memberitakan keampunan atas dasar apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam Kristus dengan perantaraan Roh Kudus di dalam dirinya, yang membuat dia utusan Kristus. Mereka yang menolak untuk menerima keampunan tidak dapat dielakkan, harus berada tetap dalam dosa itu. Karena ayat 23, menyusul kepada pemberian roh dan perkataan itu tidak terbatas pada para rasul, maka wibawa yang diberikan adalah bercorak umum dan tidak terbatas dalam penggunaannya kepada pelayan-pelayan istimewa. Bandingkan Matius 16 ayat 18 dan 19 serta pasal 18 ayat 18 dan yang ke-19. Pasal ayat 24 sampai yang ke-29. Ketidakpercayaan Thomas dan lonjakan kepada iman selanjutnya, termasuk dalam laporan Yohanes untuk menerangkan tujuan utama dari Injil ini, menuntun kepada iman dalam Yesus sebagai anak Allah. Ayat yang ke-24, Didimus atau Thomas, yang berarti kembar, tidak diberikan alasan mengenai ketidakhadiran Thomas. Tapi ketidakpercayaan yang kuat akan penyaksian mereka mencerminkan ketidaksenangannya karena tidak hadir. Ayat yang ke-26 dan yang ke-27. Kembalinya Yesus setelah 8 hari ditandai dengan pengulangan salam damai sejahtera dan tantangan pribadi kepada Thomas. Pengulangan perkataan Thomas sendiri dengan persis tentunya memberi kesan yang mendalam pada orang itu. Tuhan menunjukkan simpati terhadap perasaan was-was Thomas, tapi tidak ada kebutuhan baginya untuk memenuhi permintaannya sendiri. Ayat 28, Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini menandakan taraf tertinggi dari kepercayaan yang dilaporkan dalam kitab Injil ini. Pemikiran luhur mengenai fitrah ilahi dari Yesus sudah jelas dan merupakan kesimpulan yang tepat bagi laporan Yohanes mengenai jalan kepercayaan. Ayat yang ke-29, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Perkataan ini adalah bagi mereka yang kepercayaannya didasarkan atas pemberitaan orang lain. Kepercayaan seperti ini adalah lebih mulia daripada kepercayaan Thomas. Ini adalah kepercayaan yang telah mendukung gereja Kristen sampai dewasa ini. Kepercayaan yang benar selalu harus terlepas dari penglihatan. Ayat 30 sampai ke 31. Di sini penulis menyatakan tujuannya. Ia menjelaskan bahwa laporannya tidak lengkap. Masih banyak tanda lain yang tidak tercatat dalam kitab ini, dan bahwa tujuannya adalah untuk menanamkan suatu macam kepercayaan yang khas. Suatu macam kepercayaan yang khas, yakni pada kemesiasan dan keanaan Allah ilahi
dari Yesus yang akan membawa orang kepada pewarisan hidup dalam namanya. Demikianlah berkat firman Tuhan yang boleh saya sampaikan, dan biarlah ini dapat menjadikan perenungan Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur bahwa melalui pembacaan ini kami boleh diingatkan agar kami tidak seperti Thomas yang mau percaya kalau melihat. Tetapi meskipun kami tidak melihat, kami boleh percaya kepada Yesus bahwa Engkau adalah Anak Allah, utusan yang maha tinggi yang akan menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu agar mereka juga boleh mempunyai kepercayaan untuk tetap percaya kepada Yesus meskipun tidak melihat. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.